Tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi OSPF routing dengan topologi jaringannya sebagai berikut. Terdapat beberapa area 0, 4, 5, dan detail networknya seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan untuk menghitung nilai net mask dan wildcard-nya. Contohnya untuk network dengan prefix 24, untuk menghitung net mask-nya yaitu 24 bit sebagai network host, network ID-nya, network bit-nya kita beri semua 1, lainnya 0. Nah, sedangkan wildcard-nya balikannya 24 bit. Nah, network-nya kita beri nilai 0, yang lainnya 1. Oke, langkah pertama kita akan memberikan nilai IP pada setiap interface di routernya. Contohnya pada router 1, router 2 di sini ada network 10.0.12.0 dengan prefix 24. Nah, nanti di interface FA00 kita beri IP 10.0.12.1, di interface FA00 di router 2 10.0.12.2. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router 1. Kita start, masuk ke konsol. Masuk interface 0, beri IP address, subnetnya, kita ubah state-nya ke up. Tunggu sampai berubah state-nya. Oke. Masuk interface F01, beri IP address, subnetnya, ubah state-nya ke up. Nah, router 1 pemberian IP address di interface selesai. Kemudian lanjut ke router 2, kita start, masuk ke konsol. Oke. Nah, tunggu sampai berubah dulu routingnya. Nah, masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface F00, kita beri IP address, subnet, ubah state ke up. Oke, masuk ke interface FA01, beri IP address, subnet, ubah ke up. Lalu kita masuk ke interface serial 10, IP address-nya 0.241. Nah, subnetnya prefix 30, berarti belakangnya 252. Oke, ubah ke up. Nah, selesai ya. Sekarang kita masuk ke router 3. Kita start, masuk ke konsolnya. Oke, tunggu prosesnya selesai dulu. Nah, masuk ke terminalnya, masuk ke interface F00, kita beri IP address 2 ya, prefixnya subnet maksudnya. Lalu kita ubah ke up, masuk ke interface F01, kita beri IP address 0. Subnetnya ubah ke up. Sekarang masuk ke interface serial 10, beri IP address, subnetnya 252 sesuai prefix 30, kita ubah state-nya ke up. Oke, pemberian IP di setiap interface router 3 selesai. Sekarang ke router 4.
Kita start router 4, masuk ke konsolnya. Oke, masuk ke konfigurasi terminalnya. Ya, tunggu dulu. Oke, masuk ke interface serial 10. Kita beri IP address 242, subnetnya 252, passwordnya ke up. Udah berubah. Oke. Sekarang masuk ke router 5. Kita start lagi. Masuk ke konsol. Nah, tunggu sampai booting up konsolnya, router iOS-nya selesai. Sekarang masuk ke terminal. Nah, kita masuk ke interface serial 10. Kurang I ya. Kita beri IP address 30.035, 2, subnetnya 252, passwordnya ke up. Nah, sekarang setelah konfigurasi pemberian IP address di tiap interface router selesai, next step kita akan melakukan konfigurasi OSPF-nya. Kita mulai dari router 1 dulu. Kita masuk ke konsol. Sekarang kita masuk ke konfigurasi OSPF. Router OSPF. Nah, kita beri untuk proses ID-nya 1. Masukkan networknya. Network ke router 2, 10.12.0. Wildcard-nya sesuai prefix 24. Wildcard-nya adalah ini. Areanya adalah area 0. Sesuai dengan gambarnya di topologinya ini. Lalu network ke router 3. Wildcard-nya untuk prefix 24. Area 0. Oke. Selesai. Nah, belum ada perubahan state-nya menjadi full state ya. Karena router 2, router 3 belum kita konfigurasi. Sekarang kita masuk ke router 2. Dengan cara yang sama. Lalu kita masukkan networknya. Networknya pertama kita masukkan ke router 1 dulu. Wildcard-nya area 0. Tambahkan lagi network. Nah, di sini udah terlihat ada perubahan. OSPF adjacency proses 1. Neckbar-nya 10.013.1 melalui flash Ethernet 00. Ini udah mulai mengirimkan LSE, berarti sudah terkoneksi. Wildcard-nya masukkan area 0. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke router 3. Satu, kita masukkan networknya 10.0.230 255 area 0. Network 10.0.13.0. Wildcard-nya area 0. Coba kita tunggu sampai ada perubahan. Nah, ini udah berubah ke full.
Coba kita lihat adjacency routernya. Nah, ada neighbornya, neighbor ID. Nah, neighbor ID-nya di sini 10.013.1 karena saya tidak memberikan ID untuk routernya, router ID. Jadi secara otomatis menggunakan IP address pada interface router yang neighbornya. Oke, berikutnya kita masuk ke router 4. Langsung saja tidak usah memberikan router ID, tapi kalau mau memberikan router ID bisa dilakukan. Untuk kali ini kita langsung saja memberikan networknya. Nah, wildcard untuk prefix 30.0003. Di sini areanya area 4. Oke. Di router 5 kita masuk ke konsol. Kita beri networknya 30.0.350 wildcard area 5. Oke. Coba kita exit. Nah, belum terkoneksi. Kita belum menambahkan network untuk area 4 dan 5 di router 2 dan 3 ya. Kita masuk ke router 2 lagi. Nah, ini udah masuk di konfigurasi router ya. Nah, bisa langsung tambahkan networknya. Network 20.240 wildcardnya area 4. Oke. Nah, sudah berubah jadi full linknya. Sekarang router 3 kita tambahkan lagi networknya. Nah, ini masih di luar ya, kita masuk lagi ke terminalnya, ke konfigurasi router SPF, baru tambahkan network. Wildcardnya areanya yaitu area 5. Tunggu sampai ada perubahan pengiriman LSE. Nah, udah berubah. Oke, sekarang kita coba lihat adjacency routernya di tab router. Kita coba mulai dari router 4 saja. Kita coba buka konsol di router 4. Sekarang kita coba tampilkan, kita exit dulu neighbornya. Nah, di sini ada satu neighbor, yaitu neighbor ID. Di sini neighbor ID-nya berupa IP di interface serial 10, IP interface yang dituju dari router 4 ke router 2, yaitu 20.0.241, karena tadi kita tidak memberikan router ID di tab-tab router. Nah, interface-nya serial 10. Kalau sekarang coba kita lihat database-nya. SPF database. IP, salah. SPF database. Nah, di sini dapat dilihat ada router link state area 4. Ini ada link ID yaitu 20.0.241 20.0.242, ya ini router 2 dan router 4. Edge di sini menunjukkan usianya, yaitu dalam hitungan second. Ada sequence number, checksum, dan ini ada summary netlink. Summary netlink ini untuk lebih jelasnya bisa dibuka, cari di Google.
Nah, untuk informasi OSPF database, summary, link state advertisement. Nah, di sini ada lengkap. Router, number of router link state, network. Nah, summary, number of summary link state advertisement in the link state database. Oke, coba. Oh ya, di sini ada link count. Link count di sini ada 2. Dia perhitungannya link count itu seperti ini. Jadi router 4 dia terkoneksi ke router lain, ini dihitung 1, dan router 4 terkoneksi ke stub network di 20.0.20.40. Coba kalau kita lihat detailnya. Nah, yang pertama terkoneksi dengan another router. Kemudian start network di 20.0.20.40 yaitu ini. Oke, sekarang kita coba lihat di router 5. Seharusnya router 5 menunjukkan terkoneksi ke router 3. Nah, di sini terkoneksi ke 30.0351 serial interface 10 yaitu router 3 melalui serial interface 10. Kalau kita tampilkan database-nya, nah ada ini di area 5 router link state ini menunjukkan banyaknya router. Di area 5 ada 2 router, yaitu router 30.351 karena tadi kita tidak menggunakan router ID ya. Jadi yang digunakan ini IP di serial interface 10 dan router 30.352 yaitu router 3 melalui serial interface 10. Link count sebanyak 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Router 5 dia terkoneksi ke another router dan terkoneksi ke stub network di sini. Dan summary, ada summary netlink di area 5. Summary netlink ini menunjukkan summary-nya. Dan ADV router adalah router yang mengirimkan LSA atau advertisement. Ada age, total waktu terkoneksinya dalam hitungan second, sequence number, checksum. Contohnya di sini, router 5 ini bisa terkoneksi ke network 10.0.12.0, lalu network 10.0.13.04, dan terkoneksi ke 20.0.24.0. Summary netlink adalah seperti itu. Sekarang coba kita lihat di router 3. Kita masuk ke router 3, kita keluarkan dulu dari konfigurasinya. So IP OSPF neighbor, seharusnya dia menunjukkan 3 buah neighbor. Nah, ada 3 neighbor. Ini adalah router. Di sini neighbor ID-nya diambil dari IP address di interface routernya, karena tadi kita lupa tidak mengkonfigurasi router ID. Contohnya di sini dia terkoneksi melalui Fast Ethernet 00 10 dengan ID-nya addressnya ini 10.0.13.1. Berarti dari ini ke sini ke router 1. Kemudian 20.0.24.1 ke router 5. Lalu mana tadi? Ini 30.0 ke sini. 10.0.231 ke router ini. Nah, neighbor ID-nya diberi ID di generate yaitu 10.0.24.1 karena tadi kita lupa tidak mengkonfigurasi router ID. Sekarang coba kita lihat IP OSPF database-nya. Lumayan banyak. Pertama kita lihat di sini. Router link state area 0. Area 0 yaitu ini. Ada 3 buah router dengan ID-nya sebagai berikut. Age, ya tadi saya jelaskan, sequence number, checksum,
dan link count. Link count tadi perhitungannya juga sudah saya jelaskan. Lalu ada net link state. Net link state, network link state-nya ada 3 juga, 3 router. Ini ke sini dan ke area bawahnya ini. Summary net link state di area 0. Ada router link state area 5 juga. Router link state ini area 5 yang di bawahnya sini. Nah, terus summary netlink. Summary netlink itu adalah dari contohnya di sini area 5. Dia bisa area 5 ini bisa ke network 10.0.12.0, ke network 10.0.13.0, 10.0.23, 20.0.24.0. Oke, coba kita lihat di router 2. Kita exit dulu. Kita masuk ke IP OSPF neighbor. Seharusnya ada 3 juga dia. Nah, di sini ada 3 neighbor. Yang pertama dia ya ini ke address 10.0.232, berarti ke router 3. Nah, router 3 ini ternyata dipilih sebagai BDR, yaitu backup designated router, dan router 1 10.0.12.1 sebagai DR-nya. Yang ini adalah router serial 10 yaitu ke area 4. Coba kita lihat database-nya. Database-nya ada router link state, ini menunjukkan banyak router di area 0. Netlink state-nya untuk jelasnya bisa dilihat di ini tadi. Oke. Link state, it's link, network link state, summary link state. Checksum itu apa? Di sini sudah dijelaskan. Router number, coba routernya, network LSA, number dari network link state advertisement di database-nya, summary-nya, eksternal, dan seterusnya. Oke. Nah, di router 2 ternyata dia juga ada database. Ini database yang diberikan oleh router 4. Router link state area 4. Dan juga ada summary network link state-nya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di router 1. Router 1 seharusnya dia memiliki 2 neighbor, yaitu router 2 dan router 3. Ya, sebagai berikut. Nah, ternyata router 3 dan router 2 dipilih sebagai BDR. Sekarang coba kita lihat database-nya. Nah, database-nya di sini sama. Dia ada router link state, ada jumlah router di area 0, ada 3 router, terus network link state-nya, link ID 10.0.21, terus di sini ADV router ini adalah router yang mengirimkan advertisement. Nah, kita coba lihat topologinya di sini. Ada summary netlink state. Summary netlink state itu dari router 1 dia ke router sini, dia bisa ke sini. Oke, next step kita coba lakukan tes ping dari router 4 ke semua router. Pertama kita coba ping ke router 1. Router 1 kita coba ping ke IP-nya router 1. 10.0.12.1. Ini adalah IP di interface FA00. Nah, berhasil.
Coba kita ping ke serial interface 10 yang berada di router 2. Sukses juga. Sekarang coba kita ping ke router 3. Router 3 coba kita ping melalui interface FA00 ya. Ping 10.0.13.2. Sukses. Sekarang coba kita ping ke router 5. 30.0.352. Oke, sukses. Kalau ingin tahu lebih lanjut, coba kita trace root. Coba kita ping ke tadi ke sini sudah. Coba kita ke FA01. FA01 itu 10.0.13.1. Nanti akan terlihat jalurnya melalui mana saja. Nah, dari router 4 ternyata dia ke IP 20.0.2041, yaitu di serial interface 10 pada router 2. Kemudian router 2 paket ping ICMP-nya diteruskan ke IP 10.0.12.1 di FA00, yaitu router 1. Coba kita trace ke router 5. 30.0.352. Nah, ternyata dia melalui router mana saja? Melalui router 2, 20.0.241, kemudian ke 10.0.23. Oh, ternyata dia memilih router 3 jalurnya. Router 3 baru ke 30.035 ke router 5. Jadi path-nya router 4, router 2, router 3, router 5. Tidak dipilih router 1. Nah, demikian konfigurasi OSPF multi area kali ini. Semoga bermanfaat.